2020. Hari ini kita akan memasuki perkuliahan ke... Kok ini di sini ya? Ntar dulu ya. Oke, perkuliahan ke-14 ya. Hari ini untuk Chokyu Majigoi. Salah. Johor Literasi kelas A ya. Chokyu Majigoi tadi kemarin ya. Baik, kita mulai saja perkuliahan ini dengan ucapan basmalah bersama-sama, dan seperti biasa kita membiasakan membaca doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi jidni ilma warzuqni fahma. Amin. Hari ini di akhir tahun 2020 kita akan memasuki akhir perkuliahan untuk Chokyu Majigoi. Ini yang sudah hadir ada 18 orang dari 19, mungkin hampir semuanya sudah hadir ya untuk kali ini untuk kelas A. Seperti biasa, hari ini kita akan mendengarkan presentasi dari Mas Aditya tentang copywriting, tapi sebelumnya saya akan sedikit membahas tentang tugas akhir ya, mata kuliah dari Johor Literasi ini. Jadi ada tugasnya, itu tugas akhir seperti biasa. Kok sini sih munculnya? Hapus dulu ya. Tugas akhirnya itu adalah membuat resume tentang perkuliahan Johor Literasi. Ini sudah saya buat di My Class. Waktu submitnya itu tanggal 29 Desember sampai tanggal 12 Januari. Jadi di sini nanti saya akan tambahkan tugas akhir Johor Literasi untuk kelas B ya. Sama saja ya. Kelas A dan kelas B itu sama aja. Deadline-nya sama. Di sini tugas akhir mata kuliah Johor Literasi, Anda bisa submit. Tugas akhir Johor Literasi kelas B ya. Sini keterangannya. Untuk tugas akhir Johor Literasi ada membuat resume perkuliahan tentang apa-apa yang sudah dipelajari dari mata kuliah ini, termasuk dari buku teks dan presentasi dari materi 1 sampai 12. Ada materinya, ada bisa saran juga dan kritik tentang perkuliahan Johor Literasi ini karena dilaksanakan secara online ya. Kira-kira kendala-kendala yang dihadapi apa, kemudian dosen pengampunya seperti apa juga perlu dituliskan dengan alasannya tentu saja ya, pengajarannya dan lain-lain. Deadline-nya untuk upload adalah dari sampai tanggal 12 Januari 2021 jam 20 ya. Jadi ini teman-teman silakan nanti dilihat tugasnya dan dimulai submit tanggal hari ini boleh ya, sampai tanggal due date-nya itu sampai tanggal 12 Januari jam 20. Nah, setelah itu nanti saya akan kasih penilaian akhir setelah tugas akhir masuk ya. Ini kita tidak, kemudian submission, nanti ada tugas juga sama. Di sini saya kasih biar grupnya biar submit in group, yes gitu ya. Enggak. Di sini common style-nya
untuk grup A. Nggak ada ya. Oke, sampai dari tanggal 30 sampai tanggal 12 hari ya dari sekarang. Seperti biasa ya, seperti tahun lalu, karena untuk mata kuliah ini tidak ada uji kom, yang ada aja tugas presentasi teman-teman semua kemarin sama ini. Nah, nanti Anda masuk ke link sini untuk mengisi tugas akhir ya. Nanti saya akan lihat kalau sudah mengumpulkan. Untuk kelas B, ini untuk kelas A ya, harus salah ya. Ini untuk kelas A ya sebenarnya. Harus saya cek dulu salah ini. Jadi seperti biasa Anda menuliskan kira-kira 2 lembar juga boleh ya. Misalnya materi yang paling disukai itu apa, materi yang paling tidak disukai apa, kemudian kok B ya ini, kelas A ya. Oke. Ya ini ya pemberitahuannya. Jadi ada waktu 2 minggu untuk Anda submit nanti tugas akhir Jawa Literasi ke sini untuk yang A, yang untuk yang B di sini. Ini harus saya... Oke. Silakan ada pertanyaan untuk tugas akhir dari teman-teman semua. Silakan lihat di My Class dan nanti pengumpulan juga di My Class. Untuk hari ini jangan lupa absensi kelas A. Ini kayaknya sudah sih. Ini pada ngisi ya. Yang belum mengisi silakan mengisi dulu ya. Ada Rahayu, Risti Pajar, Meriana juga belum. Ini baru dari 22 itu yang sudah ngisi. Yang belum ngisi Rizka, terus Muhammad Nur juga belum, Ahmad Muslimin belum. Jadi baru 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya, yang 7 orang belum ngisi dari 22. Berarti baru 15 yang ngisi. Oke, silakan diisi dulu absensinya. Nanti jam 9.30 saya akan tulis sebagai keterlambatan. Mas Aditya sudah siap? Silakan, Mas Aditya kalau untuk mau share ini saya hapus dulu. Silakan. Untuk presentasi waktu 30 menit untuk Mas Aditya. Nanti saya tambahkan lagi dengan materi yang lain sekitar 30 menit dan diskusi 30 menit. Silakan Aditya Sang. Dozo. Baik. Suaranya belum muncul. Oh iya. Ya, oke. Saya bisa di-mute. Silakan. Waktu dan tempat saya persilakan. Sudah kelihatan belum Sensei? Ya, sudah. Baik, terima kasih waktunya. Langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di hari ini, di perkuliahan hari ini saya akan mempresentasikan tentang copywriting. Nah, hal-hal yang akan saya presentasikan dalam copywriting ini mengenai penjelasan apa itu copywriting, contoh copywriting, peran copywriting dalam bisnis online,
dan teknik-teknik copywriting dalam dunia bisnis online. Coba di Langsung slide saja ke show-nya full, penjelasan. Mas Aditya di Oh slide iya, show. Ya, biar kelihatan full gamengnya, displaynya. Sudah, Sensei. Proses. Ya, oke, silakan. Nah, untuk apakah copywriting itu? Dalam dunia online marketing, penghubung antara seorang penjual dan pembeli itu melalui tulisan, gambar, dan video. Namun dalam dunia nyata kan apa ya? Itu online Maka mute itu, nggak kedengaran suaranya. Mute-nya di itu dulu, Mas Aditya. Oke. Kikoemasu ka? Ya, oke. Silakan lanjut. Dalam dunia online marketing, penghubung antara seorang penjual dan pembeli itu melalui media tulisan, gambar, dan video. Namun dalam dunia nyata, semua ini dikerjakan oleh seorang sales marketing yang menawarkan langsung kepada calon konsumen. Tetapi kalau dalam dunia online marketing, tugas seorang sales ini digantikan oleh copywriting itu sendiri. Nah, atau mungkin minasang pernah menyadari bahwa tulisan-tulisan yang menawarkan barang itu nggak sembarangan juga. Tidak hanya ditulis secara asal-asalan oleh seorang writer, melainkan semua itu ditulis oleh seorang copywriter. Jika dibandingkan antara writer dan copywriter ini sudah memiliki tujuan yang berbeda antara keduanya. Mute lagi. Sudah, Sensei? Ya, silakan di Nah, displaynya. banyak definisi. Displaynya belum di slideshow. Terus tadi Itu ke mute. iya. Tulisannya kecil-kecil. Nah, ya. Maaf, Sensei. Nah, di sini tuh banyak definisi apa yang dimaksud dengan copywriting. Salah satu yang paling gampang, copywriting itu salah satu teknik seni penulisan dan bertujuan untuk mendapatkan respon dari pembaca. Dan copywriting tidak hanya dalam bentuk tulisan aja, tapi juga bisa menggunakan gambar atau bentuk video, supaya terlihat lebih menarik atau dapat lebih memperjelas bagi para pembacanya. Menurut Wikipedia, copywriting adalah tulisan yang dibuat oleh seorang writer, tujuannya disebarkan untuk kepentingan komersil. Contoh copywriting itu banyak digunakan untuk iklan pada website, landing page, televisi, majalah, koran, dan media-media lainnya. Ini dengan perkembangan internet yang semakin maju, copywriting seolah menjadi salah satu hal yang wajib atau mungkin harus untuk diadakan. Tetapi untuk bisa menjadi seorang copywriter tuh bukanlah hal yang mudah. Melainkan kita tuh harus tahu teknik-teknik copywriting yang bisa menarik para konsumen. Salah satu teknik yang banyak digunakan oleh seorang copywriter yaitu AIDA. Nanti akan saya jelaskan apa itu AIDA. Nah, contoh copywriting. Contoh dalam pembuatan copywriting berikut ini menggunakan urutan AIDA yang saya sebutkan tadi. AIDA itu mencakup yaitu attention, interest, desire, dan action. Nah, di sini tuh saya mau mengambil contoh sebagai produk skincare dengan target pembeli mahasiswa atau mahasiswa yang tidak memiliki banyak waktu untuk perawatan kulit secara rutin. Nah, yang pertama yaitu attention. Attention bertujuan utama untuk menarik perhatian
dari pembaca yang menjadi calon konsumen kita. Nah, contoh-contohnya tuh seperti ini. Ingin memiliki wajah glowing tanpa harus pergi ke dokter kulit. Kembalikan wajah glowingmu. Kangen memiliki wajah glow saat masih ABG dulu lagi. Atau mungkin bisa aja kalau minasang misalnya buka jasa kursus bahasa Jepang, itu bisa kalian pakai ingin bisa cepat bahasa Jepang. Nah, itu juga bisa. Nah, kedua adalah interest. Langkah selanjutnya adalah interest, yaitu kalimat yang membuat para calon konsumen itu yang datang itu menjadi lebih tertarik dengan produk yang kita jual. Sehingga mereka tuh mau melanjutkan membaca copywriting yang kita buat ini sampai akhir. Tapi kita juga harus mengingatkan dengan masalah-masalah para calon konsumen yang ada. Seperti kalau misalkan saya kan mengambil produk skincare nih ya Sensei. Nah, saya tuh jadi mengingatkan dengan masalah kulit yang mereka miliki. Dan tambahkan juga beberapa informasi, fakta, data statistik, dan alasan yang membuat para calon konsumen semakin tertarik. Contohnya, terbukti mampu mencerahkan kulit, menjadikan Anda lebih cantik seperti saat SMA dulu, bisa terlihat 5 tahun lebih awet muda, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu desire. Formula AIDA yang ketiga adalah desire. Desire ini memiliki kemiripan dengan interest. Cuman bedanya tuh kalau desire tuh lebih memainkan emosi dan logika dari konsumen. Biasanya dilakukan dengan menyebutkan manfaat yang akan didapatkan. Contohnya tuh kayak gini. Waktu Anda sangat berharga dari pagi sampai sore kuliah di kampus. Dengan kesibukan kuliah yang padat, rutinitas pergi ke dokter kulit menjadi hal yang sulit dilakukan. Perkuliahan lancar, wajah tetap bisa glow. Yang keempat yaitu action. Tahap terakhir dalam AIDA adalah action atau mengambil tindakan. Nah, tindakan ini bisa apa aja tergantung dari produk apa itu yang kita jual. Contoh tindakan yang banyak dilakukan seperti pembelian, pendaftaran, pembuatan akun, pendownloadan, submit email, dan masih banyak lagi. Tindakan biasanya dipicu dengan memberikan call to action pada bagian akhir. Bentuk call to action ini bisa berupa tulisan, tombol, nomor telepon, dan alamat email ataupun harga. Nah, ini contoh contoh action. Nah, ini kan kita kan disuruh secara tidak langsung disuruh klik shop now gitu kan. Nah, itu berarti kita tuh disuruh mengambil tindakan, diajak untuk mengambil tindakan gitu. Nah, seperti itu. Nah, sekarang beralih ke peran copywriting dalam bisnis online. Apakah copywriting itu penting dalam bisnis online? Ada yang menyebutkan bahwa copywriting itu memiliki peran sebanyak 80% dalam bisnis online. Jadi jika kalian tuh melewatkan copywriting itu berarti sudah 80% biaya dan waktu yang sudah terbuang sia-sia. Namun ironisnya saat itu masih belum banyak para pelaku pebisnis online yang menerapkan copywriting dengan baik dan benar. Mereka tuh masih kayak asal membuat konten dan materi iklan yang dirasa kurang menarik para konsumen. Nah, contoh ini misalnya ada dua produk yang sama dari pabrik yang sama. Yang satu dijual di toko A dan yang satu lagi dijual di toko B. Nah, tapi yang dijual ke toko A dulu ya Sensei. Nah, di toko A ini tuh menjualnya tuh cuman dengan cara mencantumkan informasi, deskripsi, fitur, manfaat, harga, dan cara memesan. Tapi setelah ditunggu beberapa lama kok nggak ada yang beli sama sekali. Lalu apa ada yang salah? Tidak. Nah, sekarang ke produk yang B, ke toko B. Produknya itu yang sama persis tadi. Nah, yang membedakan tuh kalau yang di toko B tuh dijual kok rame pembeli gitu dan antusias, banyak pembelinya gitu. Apakah mereka tuh menggunakan penglaris? Jawabannya juga tidak. Tapi yang B ini cuma menggunakan teknik copywriting yang mampu menyihir dan mampu membuat para konsumen bukan lagi menginginkan produk, tetapi tuh mewajibkan diri untuk membeli produk yang kita jual. Nah, ini sekarang masuk ke 10 rahasia teknik copywriting dalam
bisnis online untuk meningkatkan omset. Teknik copywriting itu memang tidak ada habisnya untuk dibahas. Bisnis dan strategi itu boleh sama, tapi hasil tuh bisa beda. Hanya dengan teknik copywriting tuh yang lebih menarik, membantu dengan memacu sentuhan magic dari copywriting ini bisa menyihir para pembeli untuk segera melakukan transaksi. Dan masih banyak teknik lain yang banyak digunakan oleh copywriter handal saat ini. Semua tergantung dari produk yang dilakukan, yang dijual, dan target market. Menurut hasil survei, hanya ada 8 dari 10 orang yang membaca judul dan hanya 2 orang yang melanjutkan membaca sampai selesai. Dari 10 orang itu sudah bisa dipastikan 8 orang tidak akan membeli produk Anda. Tetapi, jika Anda sudah menerapkan teknik copywriting dengan benar, maka hasilnya pasti akan berbeda. Jauh lebih banyak yang pasti. Nah, sekarang masuk ke teknik copywriting dalam bisnis online yang pertama, yaitu membuat copywriting yang lebih panjang. Nah, banyak nih yang beranggapan bahwa copywriting itu bisnis online dengan menggunakan kalimat lebih pendek adalah hal yang terbaik. Ternyata itu salah. Karena buktinya copywriting yang lebih panjang mendatangkan sales yang lebih banyak. Namun, kalian juga perlu hati-hati dalam membuat copywriting. Jangan sampai calon pembeli kalian tidak tertarik sehingga meninggalkan produk yang sedang kita jual dan beralih kepada kompetitor. Nah, yang kedua yaitu storytelling. Storytelling tuh bisa disebut dengan bercerita. Kalian tuh perlu memahami bahwa memberikan cerita menarik kepada calon pembeli itu akan memudahkan, lebih mudah diterima daripada dengan berjualan secara langsung. Dengan menggunakan cerita, seseorang tuh akan lebih mudah mengingat dan bisa membuat pembaca ini tuh secara emosional terhubung dengan produk yang sedang kita tawarkan. Nah, hasil dari storytelling ini terbukti lebih efektif dan calon pembeli akan merasa lebih nyaman sehingga lebih mudah untuk di-follow up dan melakukan call to action pembelian produk. Nah, yang ketiga adalah berbicara kepada pembaca. Sebelum melakukan ini, kita tuh perlu riset terlebih dahulu tentang target market yang akan kita bidik, mulai dari gaya, bahasa, umur, gender, tingkat pendidikan, dan budaya. Setelah semuanya sudah ketemu, kita tuh tinggal membuat copywriting produk sesuai dengan pikiran pembaca. Buatlah copywriting seolah-olah kalian tuh sedang berbicara langsung kepada audiens. Nah, ini ada 3 hal yang penting agar bisnis online tuh nyambung dengan pembaca. Yang pertama yaitu menyesuaikan dengan bahasa target audiens. Yang kedua, menceritakan kisah kepada pembaca yang relevan, dan yang ketiga, memberikan solusi kepada audiens. Pergunakan data dan statistik. Nah, ini yang keempat, ini cara agar copywriting itu kalian tuh gampang dipercaya oleh calon pembeli adalah dengan menampilkan data dan statistik yang jelas. Seorang copywriter itu harus memberikan data dan statistik yang relevan dan dari sumber yang terpercaya. Dengan copywriting, model seperti ini tuh bisa meningkatkan kepercayaan sehingga meningkatkan konversi penjualan. Yang kelima, atur penempatan konten. Penempatan konten juga menjadi hal yang nggak boleh asal-asalan. Untuk mendukung teknik copywriting berkesan sehingga bisa menaikkan omset bisnis, maka kalian tuh harus mengatur penempatan konten yang tepat gitu. Nah, ini beberapa acuan penempatan konten pada copywriting. Yang pertama adalah membuat judul yang menarik perhatian. Menggunakan daftar bullet atau numbering, memberikan keterangan yang lengkap, selengkap-lengkapnya, memberikan link atau video yang relevan, menambahkan gambar dengan resolusi yang baik, sorot pada bagian yang dikira itu penting, dan gunakan button call to action. Nah, berikan pertanyaan dengan jawaban ini yang ke-6. Membuatlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban dari calon konsumen. Nah, kalian tuh perlu riset dulu tentang masalah-masalah yang dihadapi oleh konsumen, kemudian tuh baru membuat list pertanyaan. Biasanya kebanyakan menggunakan jawaban ya. Semakin sering menjawab ya, maka akan semakin besar peluang untuk membeli produk dari bisnis yang dijual. Contoh pertanyaan untuk produk kecantikan yang sebagai contoh tadi.
Yang pertama adalah, apakah Anda sering mengalami breakout? Apakah Anda memiliki jerawat di bagian wajah? Apakah kulit Anda sering terlihat kusam? Nah, itu contohnya. Yang ketujuh yaitu memberikan manfaat bukan fitur. Sebenarnya fitur juga nggak apa-apa sih menjelaskan. Nah, masih banyak para copywriter saat ini tuh masih para copywriter tuh yang masih menonjolkan fiturnya daripada manfaatnya. Konsumen kan lebih tertarik kepada produk yang kita miliki karena tuh manfaatnya. Nah, jelaskan dulu semua manfaat yang akan diperoleh, nanti barulah jelaskan fitur-fitur yang akan didapatkan. Berikut adalah contohnya, contoh gambar. Nah, ini tapi ini kebalik ya Minasang. Harusnya tuh manfaat dulu baru fitur kan tadi. Nah, ini tapi di sini tuh fitur dulu baru manfaat. Yang pertama itu, nah, produk SK itu yang dinobatkan sebagai yang terlaris dan banyak dicintai facial treatment essence, memiliki lebih dari 90% pipera dan blablabla. Nah, itu kan masuk penjelasan fitur. Nah, mulai dari manfaatnya tuh, nah ini hanya dalam 14 hari dengan pemakaian teratur membantu mentransformasi 5 dimensi kulit Anda. Nah, itu sudah merupakan deskripsi manfaat. Nah, harusnya seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah testimoni. Testimoni dari pelanggan harus ditampilkan untuk meyakinkan pada calon. Nah, ini penting sekali testimoni itu karena testimoni itu senjata yang cukup besar untuk meningkatkan kepercayaan para konsumen. Kecenderungan pembeli adalah membeli ketika sudah ada yang lebih dulu membeli. Jadi setiap produk yang terjual, kalian perlu meminta testimoni kepada pembeli. Tujuannya sebagai salah satu pendukung teknik copywriting untuk bisnis online. Dari hasil testimoni yang masuk juga bisa kita gunakan sebagai bahan evaluasi tentang kekurangan dari produk dan layanan yang sedang kita berikan kepada konsumen. Nah, mungkin maaf Minasang, sebenarnya saya tuh masih bingung apa itu testimoni, apa itu review. Mungkin ini testimoni ya, sepertinya. Nah, FTE contohnya seperti ini. FTE SK itu ini tuh keren banget, bagus banget, terbaik pokoknya. Buat kalian yang kulitnya wajahnya kusam, aku rekomendasikan ini karena ini tuh bikin kulit wajah gak kusam lagi, auto glowing. Pokoknya ini bagus banget dan ukurannya juga pas di tas, jadi gampang dibawa. Maaf ya Minasang, saya sebut merek karena ini cuma sebagai contoh aja Minasang, bukan berarti saya promosi ya Minasang ya. Nah, ini contoh video testimoni. Suaranya nggak ada di sini. Gak ada suaranya. Iya. Oh iya. Yaudah skip aja Minasang ya. Ini soalnya lagi di luar. Yaudah maaf ya, langsung skip aja. Jadi ini kayak testimoni itu menjelaskan pemakaiannya skincare itu kayak gimana. Nah, ini hasilnya. Nah, itu merupakan ini adalah before-nya dan ini ada after-nya. Nah, yang ke-9 adalah memberikan bonus kepada pelanggan. Nah, ini juga lumayan menarik. Dengan memberikan bonus kepada pelanggan, itu akan lebih meningkatkan sales produk bisnis online dan juga bisa menjadi salah satu pembeda dengan kompetitor bisnis. Kalian memberikan bonus kepada produk yang sedang kita jual. Ada beberapa hal penting yang dalam pemberian bonus yang perlu kita tahu, yaitu bonus tersebut tuh harus berisi sesuatu yang bermanfaat dan ada kaitannya dengan produk yang kita jual. Nah, ini tuh harus ada manfaatnya. Soalnya kan kalau nggak ada manfaatnya kan pasti konsumen juga mikir ngapain diambil kalau nggak bermanfaat gitu juga kan. Atau mungkin bonus haruslah sesuatu yang spesial dan tidak mudah untuk diperoleh. Jadi kalau misalnya mudah untuk diperoleh kan juga males banget kan, mending beli sendiri daripada harus gitu. Nah, harus spesial gitu. Dan yang terakhir adalah gunakan call to action yang persuasif.
Nah, ini maksudnya seperti tadi ya, call to action tuh seperti kita itu menyuruh melakukan tindakan, tapi tuh kalau karena ini lebih persuasif, jadi kita itu cenderung lebih membujuk secara halus, membujuk konsumen dengan cara halus untuk melakukan sebuah tindakan. Jika semua teknik copywriting bisnis di atas sudah kita lakukan dengan benar, maka yang terakhir adalah melakukan call to action untuk mengajak calon pembeli kalian melakukan tindakan. Nah, ini itu kita kayak membujuk lebih karena persuasif. Nah, udah Sensei. Mungkin ada kesalahan, mohon maaf karena di sini. Oke, Mas Aditya itu di mana nih? Di Jogja toh? Iya. Oh ya, kedengar suara kokok ayamnya tadi. Ya, oke. Kenapa Sensei? Baik. Ada kok ayam berkokok itu di halaman itu ya. Oke. Baik. Oh iya, di halaman Sensei. Baik. Silakan ada pertanyaan dari teman-teman yang hari ini hadir untuk copywriting ini. Jadi copywriting itu sepertinya adalah teknik marketing dalam penjualan sebuah produk. Tadi sudah disampaikan bagaimana supaya kita laku jualan itu ternyata ada teknik-tekniknya, termasuk membuat trik-trik ya, membuat suatu barang agar laku dijual ya. Ya, ternyata bukan hanya presentasi saja, tapi dalam jualan juga perlu adanya trik-trik khusus ya. Nah, seperti tadi Mas Aditya sudah menyampaikan, ada beberapa trik yang perlu diperhatikan ketika kita menjual suatu produk ya. Tadi ada pertanyaan-pertanyaan yang kalau kita lihat di Instagram itu memang mereka sudah memikirkan konten sehingga produk-produk itu banyak yang membeli walaupun harganya barangnya sama ya, tapi ketika penampilannya itu berbeda ya, termasuk kata-katanya itu mungkin akan beda hasilnya ketika ada peranan copywriting masuk di situ. Jadi tulisan-tulisan yang digunakan dalam penjualan barang dan jasa di dunia online itu memang ada dilatar belakangi oleh seorang yang menulis atau writer yang khusus dibuatnya. Kita latihan untuk gitu ya, ada kata-katanya. Terutama pada iklan website ya, majalah, koran sebagainya itu semuanya harus memakai jasa copywriting. Maka teman-teman yang di sini pun saya kira sedikit belajar mengenal tentang copywriter itu adalah sangat bagus. Di sini ada prinsipnya, yaitu tekniknya itu ada AIDA ya. AIDA itu tadi yang dari ada intention, interest, desire, and action gitu. Itu perlu dipikirkan juga ya. Kemudian selama kita masih mahasiswa sebetulnya kita banyak belajar copywriting ini untuk meningkatkan penjualan kalau kita sudah siap ya dengan produknya. Jadi menjual produk tapi tidak ada produk yang dijual itu juga repot ya. Jadi harus ada. Jadi ada beberapa trik, misalnya seperti tadi membuat judul yang menarik, kemudian memberikan keterangan yang lengkap, memberikan link video yang relevan ya, menambahkan gambar yang baik dan sebagainya, juga itu salah satu tekniknya. Nah, ini kadang-kadang kita kalau jualan ya di pasar-pasar itu kan tidak pakai itu. Kata-katanya juga tidak terlalu menarik gitu ya untuk kita beli gitu. Tapi kalau ada kata-kata pengajak dari ahli, biasanya di poster-poster itu banyak yang mau belanja. Hanya karena tulisan dari sebuah produk di poster dan sebagainya. Silakan, ada teman-teman yang mau bertanya atau berdiskusi dari teman-teman yang lain. Kalau tidak ada, berarti selesailah presentasi dari kelompok
ya dari kelas Johor Literasi A semuanya ya. Tidak ada yang terlewat, semuanya sudah presentasi. Silakan ditutup aja Mas Aditya itunya. Nanti saya akan share tentang sharingnya ditutup. Oke, saya Sudah, akan share. Sensei. Oke, terima kasih kalau sama Des. Saya akan lihat dulu absensi. Ini ada 22 berarti sudah ada yang harusnya masuk semua ya. 22 itu berarti sudah ada 21 orang. Berarti tinggal 1 orang yang tidak masuk. Atau silakan ada yang mau bertanya? Kok nggak bisa? Tentang tugas akhir juga boleh atau apa aja silakan bertanya. Jadi kita perkuliahan sampai minggu depan terakhir, setelah itu ada tugas akhir dan nilai akan muncul setelah ini ya, setelah pertengahan Januari. Ini Rawisan ada nggak Rawisan hari ini? Masuk nggak? Masuk ya? Belum absen di sini. Hah? Terlambat saya tulis ya. Nanti kalau tidak masuk, ini tidak hadir ya. Terlambat. Absensi maksudnya. Ya. Muhammad Nur. Ada toh, tapi kok jarang absen di my class ya? Jadi yang Muhammad Nur, Ahmad Muslimin, dan Rawisan ini tidak ada. Hari ini nggak masuk. Ahmad dan Nur Madani ada sih. Nah itu kan, Ahmad Muslimin juga ada, Nur Madani juga ada, tapi nggak pernah absen di my class loh, hati-hati itu. Berarti yang tidak masuk Rawisan aja. Ya, yang tidak masuk Rawisan aja berarti. Ini hadir. Jadi ini adalah salah satu contoh saya memberikan perkuliahan itu di 2 tempat, yang satu di my class, yang satu di MS Team ya. Ini tidak hadir kayaknya, Rawisan ini tidak hadir. Oke. Nah, di my class juga saya sudah tempelkan materinya yang hari ini dipresentasikan. Silakan Anda lihat. Di pertemuan hari ini ya. Nah, tadi setelah disampaikan oleh Mas Aditya, maka saya tambahkan materinya tentang portofolio ya. Kemarin presentasi dari kelompok dari kelas B itu tentang portofolio, saya akan presentasikan kembali hari ini dengan ditambahkan materinya sudah saya tambahkan di sini.